Bab 180 menggoda Regina. Pop. Fire Blade meninju perut Bella. Bella meringkuk kesakitan. Fire Blade menyiksa Bella selama setengah jam sebelum akhirnya berhenti. Aku akan menikmatimu setelah aku membunuh gadis bermarga najis itu. Dia menatap Bella yang pingsan. Ekspresi muram terlihat. Tujuan pertama Fire Blade jelas adalah Regina. Regina adalah penguasa suatu daerah. Kalau sampai Regina terbunuh, itu pasti akan jadi trauma besar bagi Al-Sutra. Menyiksa Bella hanyalah hidangan pembuka. Adapun Master Misterius yang disebutkan Mia, dia tidak akan melepaskannya. Kali ini dia memasuki Al-Sutra. Al-Sutra harus dijungkir balikkan. Saat ini, Regina sudah dalam keadaan putus asa. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencari Bella, tapi dia tidak bisa menemukannya. Raja Ponyo telah mengeluarkan perintah kematian. Kalau sampai sesuatu terjadi pada Bella, dia akan dikuburkan bersamanya. Kalau tahu situasinya akan jadi seperti ini, jelas dirinya tidak akan mengambil pujian itu. Regina tidak pernah mengira akan menyebabkan bencana besar. Tapi pria dari Douma itu sangat licik. Tidak ada satupun jejak yang tertinggal. Membuat dirinya tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Pimpinan, kenapa kamu tidak meminta bantuan Devan? Melihat wajah sedih Regina, Cherry segera berkata, apa yang bisa dia bantu? Entahlah. Tapi aku selalu merasa orang itu pasti bisa membantu, kata Cherry. Oke, ayo kita cari dia. Tidak bisa dibiarkan. Regina tidak tahu lagi harus apa dan hanya bisa meminta bantuan Devan. Segera, Regina membawa Cherry ke rumah Kaisar. Melihat Cherry di sampingnya tetapi terlihat seperti Devan, Regina merasa sedikit kewalahan. Di rumah Kaisar, Devan tidak tahu apa yang terjadi. Dia tidak punya waktu untuk peduli dengan urusan sang putri. Namun, Armini sekolah, Tania pergi bekerja, dan Gavin juga tidak ada di sana. Hanya ada beberapa pelayan dan Yuri yang tersisa di ruangan itu. Devan merasa sedikit bosan, jadi dia mulai berjalan-jalan di halaman. Setelah beberapa saat, dia berjalan ke kolam. Saat ini, Yuri sedang duduk di kursi kayu di tepi kolam, menatap ikan di kolam dengan bingung. Lawson, apa kamu sudah ingat siapa yang membunuh adikmu? Devan datang ke Yuri dan bertanya. Ingatannya kembali beberapa waktu lalu. Yuri bilang bahwa dia sepertinya ingat seseorang yang membunuh adiknya. Oleh karena itu, suasana hati terus berubah. Bukan karena hal lain. Hanya karena dia sudah membantu mengurus keluarga Bohlin. Devan juga memutuskan untuk membalaskan dendamnya. Saat ini, Yuri hanya memakai baju putih. Karena bajunya relatif besar, sepertinya itu milik Devan. Karena itu, bahkan kemeja menutupi sebagian besar tubuhnya. Hanya sepasang kaki putih ramping yang tersisa. Agak berdekatan. Yang harus diketahui adalah Yuri selalu terlihat seperti pahlawan wanita. Tapi sekarang, dia benar-benar membuat Devan merasa seperti adik perempuannya. Cuma mendengar kata-kata Devan, Yuri tidak melihat ke belakang. Dia masih menatap ikan di air. Bertanya-tanya apa yang dipikirkan. Belum ingat. Tidak apa-apa. Pikirkan perlahan. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Devan menepuk bahu Yuri. Melihat Yuri masih mengabaikannya, Devan tidak repot-repot melanjutkan. Ambil makanan ikan dan mulai memberi makan ikan. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Itu dari Cherry. Devan. Devan. Ada apa? Devan berjalan mendekat. Cherry, pimpinan mencarimu. Devan, tidak ada waktu. Bukannya kamu cuma sedang memberi makan ikan? Cherry mengerutkan kening. Benar.
Aku sedang memberi makan ikan. Jadi aku tidak punya waktu. Devan cemberut. Saat ini, dia seperti sedang berpikir. Dia juga tahu kenapa Regina mendatanginya. Itu pasti terkait dengan Putri Bella. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang putri tidak berguna itu. Oleh karena itu, Devan tidak mau ikut campur. Aku akan membantumu memberi makan. Kamu pergi temui pimpinan. Cherry segera mengambil makanan ikan dari tangan Devan. Melihat Devan masih tidak mau pergi, Cherry berkata lagi, "Devan, Raja Ponyo sudah mengeluarkan perintah. Kalau sesuatu terjadi pada Putri Bella, pimpinan akan dimakamkan bersamanya." Setelah mendengar kata-kata Cherry, hati Devan melunak. Menggelengkan kepalanya, gadis besar ini sangat tahu bagaimana mencampuri urusan orang lain. "Baiklah, di mana dia? Aku akan pergi dan menemuinya. Dia pergi mencarimu. Aku tidak terbiasa dengan rumah kaisar ini. Jadi kamu bisa cari sendiri." Cherry mengangkat bahu, lalu mulai memberi makan ikan. Devan tidak punya pilihan selain mencari Regina sendiri. Segera, Devan menemukan Regina. Gadis itu berada di depan kamar tidurnya. Dia ingin mengetuk pintu, tapi dia tampak sedikit ragu-ragu. "Apa yang kamu lakukan?" Devan berjalan mendekat. Regina melirik Devan, lalu berbalik lagi. "Cherry, katakan padaku, gimana kalau dia tidak mau membantuku?" Regina mengerutkan kening dengan hati-hati dan berkata pada Devan, "Cherry." Devan terkejut. Apa yang terjadi? Apakah gadis besar ini sudah gila lagi? Atau, apakah efek sampingnya hilang? Apa Regina tidak tahu bahwa pemikirannya terbalik? Dia harusnya tahu. Yang di depannya adalah Devan. Kan? Pimpinan. Devan tanpa sadar memanggil. "Ada apa, Cherry?" Regina menatap Devan dengan curiga. Di matanya, yang dilihatnya adalah Cherry bukan dirinya. Tapi dia tidak tahu. Jadi dia pikir Devan masih Cherry. Efek samping dari gadis ini berlangsung cukup singkat. Mungkin. Pertama, tingkat pelatihannya lebih kuat dari Yuri. Kedua, dia menahan diri untuk tidak bertarung. Jadi durasi efek sampingnya lebih pendek. Apa yang ingin kamu lakukan? Devan memutuskan untuk menggoda Regina. Bertanya dengan tenang. "Yah, bagaimana kalau aku masuk dan menjatuhkannya dulu?" kata Regina. Terus, Devan terus bertanya. Regina menoleh. Dengan ekspresi bingung di wajahnya, terus. "Aku belum menemukan jawabannya." Mulut Devan berkedut saat mendengar ini. Dia benar-benar gadis yang polos dan jujur. Dia hampir mati tertawa, tapi tetap tidak menunjukkan emosi apapun. Terbatuk dan berkata, "Kalau kamu sudah menjatuhkannya, kenapa kamu tidak melakukan sesuatu yang lain? Apa yang harus dilakukan?" Regina bertanya. "Lakukan sesuatu yang disukai semua orang," kata Devan sambil menyeringai. "Cukup masuk akal. Jadi sudah diputuskan." Devan hanya berkata dengan santai. Tapi Regina sangat setuju. "Namun, pimpinan, aku tadi sudah tanya. Ruangan ini bukan kamar Devan," kata Devan datar. "Oh, di mana kamar Devan?" "Itu." Devan bicara tentang sebuah ruangan. "Apa dia ada di kamar?" "Tentu saja. Kalau begitu aku akan pergi mencarinya sekarang." Setelah Regina pergi, tubuh Devan menghilang seketika. Kemudian, dia muncul di depan Cherry yang sedang memberi makan ikan. "Ya, Cherry, pimpinan memanggilmu. Jadi dia memintamu untuk datang," kata Devan kepada Cherry. "Di mana? Aku akan mengantarmu ke sana." Devan langsung membawa Cherry ke kamar. "Tunggu saja di sini. Pimpinan akan segera datang," kata Devan. Bersambung.
Bab 181 Jangan bicara omong kosong. Oke. Cherry masuk tanpa ragu. Devan menutup pintu. Kemudian bersembunyi di samping kamar dengan gambar di pintu. Setiap kamar ada gambarnya kan? Tidak masalah. Kamu lihat satu-satu saja. Devan memberitahu Regina. Mengatakan bahwa Devan ada di kamar dengan gambar menyala di pintu. Setelah membuka banyak pintu, Regina melihat Cherry. Namun, pada saat ini, Regina mengira itu bukan Cherry, tapi Devan. Kemudian, gadis naif ini benar-benar pergi dan menerkam Cherry. Pimpinan, kamu, apa yang kamu lakukan? Cherry tiba-tiba diterkam oleh Regina. Dengan ekspresi bingung di wajahnya. Namun, Regina tidak memberikan kesempatan pada Cherry untuk bicara. Dia langsung menutup mulut Cherry. Dengan mulutnya sendiri. Mata indah Cherry melebar seketika. Ini, apa yang terjadi? Pimpinannya sekarang berada di atasnya. Mencium bibirnya. Mungkinkah pimpinan selalu menyukainya? Tapi, orientasi seks dirinya normal. Lupakan saja. Selama pimpinan menyukainya, dia boleh melakukan apapun yang dia mau. Akhirnya, Cherry mengikuti alur. Bagaimanapun, untuk Regina, dia rela mempertaruhkan nyawanya. Bukan masalah besar juga. Bagaimanapun, dalam situasi saat ini, dia bisa menerima apa saja. Devan, yang berada di luar pintu, melihat hal ini. Matanya membelalak. Wow, pimpinan Regina benar-benar menerkam Cherry. Untungnya, Regina hanya menganggapnya sebagai Cherry. Kalau tidak, itu akan menyedihkan. Benar saja, anak laki-laki, bahkan di rumah mereka sendiri, harus melindungi diri mereka sendiri. Kamu sudah menciumku, jadi kamu harus membantuku. Setelah sekian lama, Regina akhirnya melepaskan Cherry. Hah, mata Devan membelalak. Cherry mengedipkan matanya dengan polos. Pimpinan, tapi kamulah yang melompat ke arahku. Aku tidak peduli. Regina berkata dengan dominan. Saat ini, wajahnya juga sedikit merah. Dia benar-benar melakukan hal yang berlebihan. Tiba-tiba, dia menatap Cherry dengan sedikit keraguan. Lalu bertanya, kamu tidak lagi memanggilku gadis besar. Cherry berpikir dalam hati. Aku ingin berkata begitu, tapi aku tidak punya keberanian. Namun, Regina tampaknya tidak banyak berpikir. Berkata langsung kepada Cherry, Devan, sekarang bantu aku temui Putri Bella. Gadis besar, kenapa kamu meniduri Cherry begitu? Saat ini, Devan masuk dari luar dan berkata sambil tersenyum. Regina menatap Devan dan kemudian ke Cherry. Dengan ekspresi bingung. Tiba-tiba, dia sepertinya mengerti. Dia melihat Cherry yang ada di bawahnya. Lalu berkata, kamu bukan Devan. Pimpinan, aku Cherry. Kata Cherry polos. Cherry. Mata Regina membelalak. Dengan kata lain, efek sampingnya sudah hilang sekarang. Dia membuang sikap tegasnya. Dan, melihat senyum Devan, Regina segera mengerti. Devan, apakah kamu sudah tahu bahwa aku sudah sembuh? Nona Regina, apakah kamu baik saja? Devan sengaja bingung. Dari reaksi Devan, Regina jelas tahu. Dia pasti telah ditipu oleh pria ini. Ini terlalu memalukan. Untuk mengatasi rasa malu. Kemudian, jadi Regina bergegas ke arah Devan juga. Ini serangan tiba-tiba. Devan tidak menyangka gadis ini akan benar-benar memakai serangan tiba-tiba. Regina, kamu tidak pakai seni bela diri. Malah pakai serangan diam-diam. Saat Devan selesai bicara, dia sadar bahwa mulutnya tertutup.
Mulut kecil Cherry terbuka lebar menjadi bentuk O. Pimpinannya mencium Devan. Nyatanya, tidak heran kalau Regina akan melakukan ini. Pokoknya, dia sudah melakukannya. Sebentar lagi Cherry akan tahu. Faktanya, Devan yang menciumnya lebih dulu. Bukan dia. Oke. Sekarang kamu sudah kena cium juga. Regina melepaskan Devan dan bicara. Pada akhirnya, di bawah tekanan yang ada, Devan masih setuju untuk membantunya mencari Bella. Regina juga menunjukkan video yang dikirim oleh Fireblade. Bella disiksa oleh Fireblade. Masih berteriak bahwa dia adalah Putri Alsutra. Di video penyiksaan, melihat sikap putri kecil itu, Devan juga sangat terkejut. Tak disangka, sang putri yang dimanja punya sifat keras kepala seperti itu. Ini mengubah kesannya terhadap putri kecil secara drastis. Faktanya, Regina tidak terlalu berharap bahwa Devan bisa menemukan Bella. Tapi, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Mereka yang sudah dikirim keluar tidak bisa menemukan petunjuk sama sekali. 10 Blades tampaknya telah menghilang. Malaikat penjaga Ivana. Malaikat penjaga Vania. Teriak Devan. Segera, 2 malaikat cantik muncul di depan Devan. Melihat hal ini, mata Regina membelalak. Sebab, dia menyadari bahwa kekuatan kedua malaikat ini tidak kalah dengannya. Mereka adalah pelayan Devan. Sebagai penguasa suatu daerah, Regina tentu tahu bahwa mereka adalah malaikat penjaga yang dekat dengan Seraphim. Devan bisa membuat mereka sebagai pelayan. Bukankah ini terlalu berlebihan? Pergi dan cari putri itu. Segera lapor kalau kalian lihat hal yang tidak normal. Devan memberi perintah pada kedua malaikat itu. Ya. Kedua malaikat cantik itu menjawab dan terbang menjauh. Kemudian, Devan memanggil Vexana. Vexana. Alhasil, kekuatan bawah tanah terbesar di Doujin juga mulai bergerak. Namun, ini bukanlah upaya terakhir Devan. Sekarang, ikuti aku, kata Devan pada Regina dan Cherry. Segera, kedua gadis itu dibawa oleh Devan ke tempat Bella bertemu Fireblade untuk pertama kalinya. Devan, kenapa kamu membawa kami ke sini? Cherry terlihat bingung. Karena Fireblade sudah berpindah ke beberapa tempat. Devan tidak menjawab Cherry. Dia melihat situasi di sekitarnya. Noda darah di tanah. Lalu jejak pertempuran. Segera, gambaran muncul di benaknya. Seolah-olah dia berdiri di sini melihat sang putri itu disiksa sebelumnya. Setelah beberapa saat, Devan membuka matanya. Lalu, berjalan satu arah. Arah ini jelas ke villa itu. Apa yang dia lakukan? Cherry bingung. Regina menggelengkan kepalanya. Tidak heran dia tahu. Segera, ketiganya datang ke villa tempat kejadian itu terjadi. Saat ini, polisi juga sudah datang. Semua berita juga ditahan oleh kelompok negara Alsutra. Tidak ada yang boleh sampai keluar. Saat masuk ke villa, Cherry langsung muntah. Bajingan. Regina mencaci. Wajah cantiknya berubah jelek. Terlihat ada mayat di mana-mana di dalam villa. Selain itu, banyak mayat yang dimutilasi. Bersambung.